Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penambangan data pada dataset penyakit jantung menggunakan WK. Baik, langsung saja. Ada baiknya kita mempelajari dulu atau mengenal tentang proses penambangan data ataupun data mining itu sendiri, yaitu suatu proses mengolah dari data menjadi informasi dan dari informasi berubah menjadi pengetahuan. Dan proses ini kita kenal sebagai data mining ataupun ada yang menyebut dengan istilah knowledge discovery database. Dari data ataupun fakta yang terjadi di lapangan, kemudian diolah menjadi informasi ataupun hal yang bisa kita mengerti dan bermanfaat, namun masih bersifat spesifik, kemudian diubah menjadi pengetahuan yang bersifat sentral dan holistik, sehingga dapat digunakan untuk proses klasifikasi, untuk prediksi, klasterisasi, dan lain sebagainya, dan ini merupakan suatu proses data mining. Kemudian dalam proses data mining tersebut, gunakan yang di machine learning ataupun proses pembelajaran yang mana dalam hal ini menggunakan algoritma, di mana algoritma tersebut mengolah ataupun memproses data sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu model yang dapat digunakan untuk prediksi, klasifikasi, regresi maupun lain sebagainya terkait dengan hasil dari data mining itu sendiri. Baik, kita berlanjut pada apa yang kita lakukan, yaitu ada dua hal yang harus kita ketahui sebelumnya, yaitu ada data dan proses. Untuk data itu sendiri, saya mengambil dari machine learning repository terkait dengan heart disease database ataupun terkait dengan penyakit jantung, karena penyakit ini masih cukup mematikan di Indonesia sendiri. Data tersebut berisi 14 atribut dan terdapat 270 instance atau sampel atribut. Di antara 14 tersebut ada yang berisi terkait dengan usia, kemudian tingkat dari hasil EKG, dan lain sebagainya. Hasil yang didownload, data file yang diterima adalah dalam bentuk DAT, kemudian diubah menjadi CSV, dan kemudian diubah menjadi ARFF ataupun Attribute Relation File Format. Dan saya menggunakan Atom Editor pada proses pengubahan data tersebut. Kemudian proses data mining sendiri menggunakan Workbench ataupun platform aplikasi WK yang merupakan aplikasi yang bersifat open source yang digunakan untuk menganalisis hasil dataset menggunakan algoritma-algoritma machine learning yang sudah tersedia. Tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk menggunakan WK untuk coding dan lain sebagainya, tetapi jika kita memerlukan untuk penggunaan algoritma dengan coding sendiri, bisa digunakan dengan itu menggunakan coding. Kemudian algoritma yang digunakan ada 3, yaitu algoritma Zero R, kemudian FBayes, dan J48. Algoritma Zero R ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana dataset bebas dari overfitting. Karena berdasarkan dari Profesor Witan bahwasanya overfitting merupakan musuh terbesar dalam pengolahan dataset pada machine learning. Apabila data tersebut bersifat overfit, maka memungkinkan hasil yang tidak maksimal. Kemudian ada algoritma naive Bayes berdasarkan probabilistik, dan yang terakhir menggunakan algoritma J48. Algoritma ini merupakan algoritma decision tree yang implementasi dari algoritma C45 yang mengalami modifikasi sebanyak 8 kali. Kemudian ada proses evaluasi, yaitu proses yang terdiri atas training dan testing. Ada 3 pilihan mode. Yang pertama use training set, yang mana seluruh dataset digunakan untuk training. Kemudian ada cross validation, yaitu dataset dibagi menjadi beberapa segmen dan kemudian hasilnya di cross validasi. Dan pada percobaan nanti saya akan melakukan pembagian sebanyak 10 pembagian. Kemudian ada percentage, yaitu mempresentasikan yang mana untuk testing dan trainingnya kami membagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Baik, keterbatasan waktu, mari kita langsung saja melaksanakan proses data demo proses data mining itu sendiri, yaitu terkait dengan data yang kita download, yaitu berasal dari machine learning repository. Kita bisa download, ada beberapa file yang kita bisa pilih, yaitu dalam bentuk DAT, dan ini kita download. Setelah kita download dan kita dapat ketahui bahwasanya ini sudah kita sediakan, kita menggunakan aplikasi Atom Editor. Ini dia, ini yang sudah kita download.
Kita langsung buka saja. Ini file aslinya dalam bentuk DAT, kemudian diubah menjadi bentuk CSV seperti ini, sehingga ada koma yang memisahkan antara tiap nilai di atribut, sehingga lebih memudahkan ketika kita rubah menjadi bentuk ARFF. Dan ini bentuk ARFF, bisa dilihat bahwasanya kita memberikan relation ataupun nama dari filenya itu heart disease ataupun penyakit jantung dengan beberapa parameter atribut yang kita sudah modifikasi ataupun sudah kita sesuaikan dengan dataset yang kita miliki. Kemudian kita beranjak ke WK. Kita langsung buka saja filenya, berada di desktop. Kemudian ini dia filenya, kita buka. Dan ini ada 14 atribut dengan 270 sampel ataupun instance dapat kita lihat. Ada usia, jenis kelamin, tingkat sakit pada wilayah dada, kemudian ada tekanan darah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini merupakan atribut yang digunakan untuk prediksi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk dataset ini digunakan untuk melakukan proses klasifikasi apakah pada pasien ada indikasi penyakit jantung ataupun tidak. Sehingga kita langsung saja masuk pada pilihan klasifikasi. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, ada 3 pilihan, yaitu use training set, kemudian cross validation 10, dan percentage split sebanyak 80%. Kita langsung saja ujikan untuk 0R. Kita langsung start, hasilnya 55, kemudian di cross validation kita start 55 juga, dan persen dengan 80% 21, sehingga nilainya tidak cukup jauh berbeda ataupun tidak signifikan naik turunnya, dengan berarti dataset tersebut cukup bebas dari overfitting. Langsung saja kita coba menggunakan algoritma bias. Ada beberapa pilihan opsi, ada bias net, naive bias, dan lain sebagainya. Pada percobaan ini saya menggunakan updatable, dan ada keterangannya juga, karena bisa kita cek dengan menggunakan seluruh dataset untuk training. Hasilnya 85, kemudian menggunakan cross validasi hasilnya 84, kemudian split sebanyak 80%, hasilnya 85. Kurang lebih tidak begitu jauh hasilnya. Dan kita bisa melihat juga ada data error sebanyak 43 sampel. Dan yang terakhir kita coba menggunakan algoritma decision tree J48. Kita coba dari training set. Hasilnya 91,48, cukup tinggi. Baik, kemudian kita fokus validasi, kita lihat hasilnya 75 dan percentage split sebanyak 72, sehingga kita coba hasil ini yang cukup baik dengan 91,48%. Kita langsung aja lihat modelnya, dan ini merupakan model dari hasil yang dihasilkan dataset tersebut. Kita ketahui dengan pengecekan ini, pengecek kantalnya, ini istilah kedokteran yang menguji bagaimana nilai parameternya, apakah ada indikasi jantung atau tidak, sesuai dengan parameter yang sudah kita buat 3, 6, dan 7. Apabila bernilai 7 pada pasien, maka kita cek chest pain type-nya, apakah tingkatannya sangat sakit ataupun tidak begitu sakit. Jika sakit, maka diindikasikan dia penyakit jantung ataupun bernilai 2, karena bisa kita lihat nilai 2 dalam kelas ini. Untuk 2 berarti ada indikasi penyakit jantung, dan untuk 1 indikasi bebas penyakit jantung. Dan ini adalah hasil model yang kita peroleh. Baik, itu saja terkait dengan demo yang dilaksanakan dengan menggunakan WK. Kita menuju ke kesimpulan ataupun pembahasan hasil. Ini dia hasilnya sebagaimana kita tunjukkan, bahwa hasil klasifikasi dataset tepat digunakan untuk mengklasifikasikan pasien, apakah pasien tersebut terindikasi memiliki penyakit jantung ataupun tidak, berdasarkan decision tree ini. Kemudian hasil kesimpulannya adalah penambangan data pada dataset penyakit jantung dengan menggunakan WK menghasilkan model klasifikasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan algoritma 0R, bahwa dataset tersebut bebas overfit
Kemudian dipilih hasil model dari algoritma J48 dengan hasil akurasi yaitu sebanyak 91,482%. Pada pilihan evaluasi string set cukup baik dan cukup dapat digunakan dalam melakukan model klasifikasi indikasi adanya penyakit jantung ataupun tidak. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.